好见识一下人类力量的极限。神枪灭世！ Elzia Salumi 7384, Painai 7556, Fajar 3M125, Irwan Aziz 5263, Ade Rizkianto 6682, Saputra 3990, Dots Official, Rajabi 7344, Rizky Nikmat, Kingboxing 20, Rizky Ken, Riza Tamami 8451, Firmandah 793, User MN2G D3EO2U, Azani 34, Dwi Arizal, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar. Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rejeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang dimana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali mendongengkan pada kalian, spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part ke-205. Di mana pembahasan part 205 ini, Luo Feng dan Hong yang telah lolos kualifikasi dalam kompetisi pertempuran eliminasi, akan mengikuti tahap kedua dari kompetisi pertempuran jenius alam semesta, yaitu kompetisi pertempuran arena, yang akan kita bahas lengkap dalam pembahasan spoilernya, dan biar kalian gak kelamaan penasarannya, lebih baik segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, entah itu tengkurap terlentang nungging jongkok ataupun kayang, suka-suka kalian. Selagi kalian nyaman, maka hitungan mundur akan Bang Panjul mulai. 3, 2, 1, gaskan. Pada part sebelumnya, mengetahui kedatangan seorang tuan sektor yang merupakan utusan dari kerajaan Gunung Naga Hitam, serta kaisar dari kerajaan Silver Blue, sontak hal itu membuat Luo Feng terbelalak kaget, dan segera menemui para tamu tersebut, yang saat itu telah berada di kediaman Luo Feng di dalam ruang virtual alam semesta, dan tengah disambut oleh Hong dan Dewa Petir. Melihat kehadiran Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun segera menghampirinya, di sela itu terlihat, 8 dari 9 orang utusan kerajaan Gunung Naga Hitam, tampak berdiri menyambut kedatangan Luo Feng, dan hanya menyisakan satu lelaki tua berambut perak, yang tetap duduk sambil melihat ke arah Luo Feng sembari berkata, "Luo Feng, kenalkan, aku adalah Buddha Asuka, dan kedatanganku ke sini atas perintah langsung dari Kaisar Kerajaan Gunung Naga Hitam," ucap si lelaki tua berambut perak, yang bernama Buddha Asuka, yang kita sebut saja Asuka, dan merupakan salah satu tuan sektor di Kerajaan Gunung Naga Hitam. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun segera membungkuk tanda memberi hormat pada si tuan sektor itu. Sesaat setelahnya, Tuan Asuka kembali berkata, "Luo Feng, kedatanganku ke sini dengan dua alasan. Alasan yang pertama, karena aku secara pribadi benar-benar ingin bertemu dan melihat langsung si jenius yang telah mengharumkan nama kerajaan Gunung Naga Hitam. Dan alasan kedua adalah atas perintah dari Yang Mulia Kaisar, yang ingin memberikan hadiah besar padamu," ucap Tuan Asuka. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun sedikit terkejut sembari bergumam, "Apakah Kaisar itu tidak mengetahui tentang permasalahanku dengan Pangeran Brolin?" Gumam Luo Feng lalu berkata, "Tuan Asuka, aku rasa aku tidak melakukan sesuatu yang berarti, jadi untuk apa Kaisar memberikan hadiah besar untukku?" ucap Luo Feng. Mendengar perkataan Luo Feng, Tuan Asuka pun menggelengkan kepala sembari berkata, "Tidak, Luo Feng, kamu telah memberikan kontribusi yang besar dengan sepak terjangmu dalam kompetisi, dan hal itu telah memberikan kebanggaan dan kehormatan besar bagi kerajaan Gunung Naga Hitam kami. Awalnya, Kaisar ingin memberikan beberapa hadiah untukmu, namun aku melarang dan menasehati Yang Mulia, jika ingin memberikan hadiah jangan tanggung-tanggung, dan sebuah galaksi merupakan hadiah yang pantas untukmu, dan Yang Mulia telah menyetujuinya, namun dengan syarat, itu jika kamu berhasil menduduki peringkat 1000 teratas di negara semesta Ganwu dalam pertempuran arena, maka kamu akan mendapatkan sebuah galaksi sebagai ungkapan terima kasih kami," ucap Tuan Asuka. Mendengar ucapan itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun seketika terkejut. Di sela keterkejutan itu, Tuan Asu kembali berkata, "Dari apa yang aku tahu,
kamu memiliki sebuah planet yang bernama Bumi, yang berada di galaksi Bima Sakti. Dan nantinya, jika kau berhasil masuk peringkat 1000 teratas dalam pertempuran arena, maka galaksi Bima Sakti akan menjadi milikmu, ucap Tuan Asuka, membuat Luo Feng, Hong dan Dewa Petir kembali terkejut. Tuan Asuka, maaf, bukankah galaksi Bima Sakti merupakan wilayah yang dikelola oleh Kekaisaran Silver Blue, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Tuan Asuka pun segera menoleh ke samping, ke arah seorang pria berpakaian putih yang saat itu tersenyum dan mengangguk pada Luo Feng. Sesaat setelahnya, Tuan Asuka kembali berkata, Luo Feng, kau tak perlu memikirkan tentang Kekaisaran Silver Blue, karena masalah pengalihan galaksi Bima Sakti telah kami rundingkan dengan Yi Wei, Kaisar dari Kerajaan Silver Blue, bukankah begitu? Ucap Tuan Asuka, yang kembali melihat ke arah pria yang duduk di sampingnya, yang diketahui bernama Yi Wei, yang tidak lain, dia adalah Kaisar dari Kerajaan Silver Blue. Di sela itu terlihat, Yi Wei tersenyum sembari berkata, Asuka, aku tidak akan keberatan dengan hal itu, dan jika Tuan Luo berkenan untuk mengelola galaksi Bima Sakti, maka itu akan menjadi kehormatan besar bagi kerajaanku, ucap Yi Wei. Di sela itu Luo Feng berkata, hadiah ini terlalu besar bagiku. Selain itu, untuk menempati peringkat 1000 teratas di negara semesta Ganwu akan sangatlah sulit, karena kita semua sudah sangat jelas tahu, ada begitu banyak pejuang jenius di negara semesta Ganwu, ucap Luo Feng, dengan ekspresi tak berdaya. Mendengar ucapan itu, Tuan Asuka pun mengangguk dan menghela nafas panjang sembari berkata, ya itu memang akan sangat sulit, dan sudah sejak dulu, kekuatan bela diri dari bidang bintang kita adalah yang terlemah. Jangankan menduduki peringkat 1000 teratas, untuk menempati posisi 10.000 teratas saja, itu belum pernah didapatkan oleh bidang bintang kita, ucap Tuan Asuka, lalu kembali berkata. Tapi aku yakin, dengan adanya dirimu, bidang bintang Gunung Naga Hitam kita akan memiliki harapan untuk menempati posisi 1000 teratas dalam pertempuran arena, ucap Tuan Asuka, sembari mengirimkan beberapa video pertempuran dari 827 pejuang jenius, yang juga telah lolos kualifikasi. Informasi ini mungkin akan berguna untukmu, karena dengan mengenal musuhmu, maka peluang kemenanganmu akan sedikit lebih tinggi, ucap Tuan Asuka. Setelah menerima video pertempuran tersebut, Luo Feng pun mengucapkan terima kasih, sembari membungkuk hormat pada Tuan Asuka. Mendengar ungkapan terima kasih tersebut, Tuan Asuka pun menggelengkan kepala sembari berkata, Luo Feng, seharusnya aku yang mengucapkan kata terima kasih itu, karena bagaimanapun, dalam kompetisi sebelumnya kau telah membuat kami merasakan perasaan bangga yang tiada taraf, jadi berlatih lebih keras lagi, agar dapat menduduki peringkat 1000 teratas dalam panggung yang lebih besar di pertarungan arena, ucap Tuan Asuka, dengan tatapan yang penuh harap. Baik, aku akan berlatih lebih keras agar tidak mempermalukan bidang bintang Gunung Naga Hitam, sahut Luo Feng. Singkat cerita, setelah kepergian Tuan Asuka beserta Raja dari Kekaisaran Silver Blue dan semua utusannya, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun mulai melihat rekaman pertarungan. Di sela itu, tiba-tiba Dewa Petir terbelalak kaget, saat melihat pertarungan dari seorang pejuang yang memiliki domain cahaya, yang saat itu dapat menghabisi seorang pejuang botak hanya dengan satu serangan. Dia adalah Safek, pejuang yang telah mengalahkanku, ucap Dewa Petir. Mendengar ucapan Dewa Petir, Hong pun berkata, tak perlu kau katakan, dalam rekaman ini sudah terlihat jelas dia membunuhmu hanya dengan satu serangan, ucap Hong, yang membuat Dewa Petir merasa dongkol. Dia memang sangat kuat, wajar jika dia berhasil mengalahkan kakak kedua, lanjut Luo Feng. Saat itu, Luo Feng dan Hong terus memutar ulang pertempuran tersebut, agar dapat menemukan strategi dan taktik untuk mengalahkan Safek, yang mulai sekarang kita sebut dengan sebutan Rongjun. Beda halnya dengan Dewa Petir, yang merasa jengkel melihat kelakuan Hong dan Luo Feng, yang seolah-olah sangat senang menonton pertempuran tersebut. Singkat cerita hari pun terus berganti, dan dalam sekejap mata, hari akan diadakan pertempuran arena pun akan segera tiba. Tampak saat itu, satu hari sebelum dimulainya kompetisi pertempuran arena, di dalam ruang virtual, tepatnya di sebuah aula besar yang berada di kota terapung benua Ganwu, tampak Luo Feng dan Hong beserta semua pejuang jenius yang telah lolos dalam kompetisi eliminasi kemarin yang berjumlah 100.100 peserta, telah berada di aula tersebut, untuk mendengarkan aturan serta syarat dalam pertempuran arena. Di mana dari 100.100 peserta ini, telah terdapat 100 peserta unggulan, yang telah lolos seleksi.
Dan karena jika Bang Panjul jelasin mengikuti alur cerita novel akan menjadi berbelit-belit, maka Bang Panjul permudah aja. Yang dimana 100 peserta unggulan ini adalah para pejuang yang menempati peringkat 1 dalam kompetisi eliminasi sebelumnya, dan secara langsung telah lolos dalam seleksi pertempuran arena. Dengan kata lain, 100 peserta ini tidak akan mengikuti kompetisi pertempuran arena yang akan diikuti oleh 100.000 pejuang termasuk Hong dan Luo Feng. Sementara pertempuran arena sendiri akan terbagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pertempuran arena, yang dimana dalam pertempuran ini, 100.000 peserta akan dibagi menjadi 100 kelompok, yang tiap-tiap kelompok berisikan 1.000 peserta yang akan saling bantai satu sama lainnya, hingga hanya menyisakan 10 peserta dari tiap kelompok, yang jika ditotalkan dari semua kelompok, jumlah peserta yang akan lolos dalam pertempuran arena hanyalah 1.000 peserta, yang akan melakukan pertarungan arena tahap kedua, yaitu pertarungan 1 lawan 1, untuk memperebutkan 900 kuota. Dengan kata lain, dari 100.000 pejuang yang akan mengikuti kompetisi, hanya akan ada 900 peserta yang tersisa, dan dianggap lulus untuk mengikuti kompetisi yang sebenarnya. Setelah mengetahui aturan kompetisi pertempuran arena, Hong tampak menggelengkan kepala sembari berkata, "Secara tidak langsung, kompetisi pertempuran arena ini mengharuskan kita untuk menghabisi dan mengeliminasi 90.000 pejuang jenius yang telah lolos kualifikasi. Sungguh kompetisi yang sangat brutal. Wajar saja, jika sebelumnya kerajaan Gunung Naga Hitam benar-benar tersingkir dalam perang arena ini, tanpa ada peserta yang mencapai peringkat 10.000 teratas. Sedangkan aku, yang bahkan selama proses eliminasi aku nyaris tidak berhasil mencapai peringkat 1.001 teratas. Karena ternyata, kompetisi perang arena ini memiliki efisiensi eliminasi yang sangat tinggi," ucap Hong, sembari menggelengkan kepalanya. Melihat ekspresi Hong, Luo Feng pun berkata, "Kakak pertama, hasil dari sebuah pertandingan akan sangatlah sulit untuk diprediksi, dan aku yakin, kakak masih memiliki harapan, jadi tak perlu bersikap pesimis seperti itu," ucap Luo Feng. Di sela diskusi itu, tiba-tiba muncul deretan nomor urut untuk setiap peserta, yang dimana saat itu, Luo Feng mendapatkan nomor urut 382, Nabini mendapatkan nomor 32, sedangkan Hong mendapatkan nomor 161. Singkat cerita, hari diadakannya kompetisi pertempuran arena yang dilakukan di ruang virtual pun tiba, yang dimana untuk setiap pertempuran, akan ada 100 peserta yang akan saling bantai di dalam satu arena. Saat itu, Nabini yang mendapatkan nomor urut 32 pun masuk dalam grup pertama, sedangkan Hong yang mendapatkan nomor urut 161, akan masuk dalam pertempuran kedua, dan Luo Feng akan masuk dalam pertempuran di grup keempat, karena mendapatkan nomor urut 382. Jujur gengs, Bang Panjul agak bingung saat menyusun alur cerita di part ini, karena dalam novelnya, ada banyak kata yang sulit dipahami dan tidak pada tempatnya. Tapi demi kenyamanan kalian para pendengar setia, Bang Panjul usahain nyusun satu demi satu kata yang mudah kalian pahami, walaupun harus begadang dengan ditemani segelas kopi dan rokok gudang garam kretek, tanpa ditemani senyum dari Neng Sari. Di sisi lain di bangku penonton, tampak Hong dan Luo Feng, serta seluruh anggota keluarga Luo yang datang untuk menonton kompetisi itu pun, melihat ke arah 100 jenius yang telah berada di arena pertempuran. Di sela itu terdengar, suara lembut dari seorang wanita yang berada di tengah arena berkata, "Perhatian semua, sebelum memulai babak pertama kompetisi ini, izinkan aku memperkenalkan beberapa jenius yang telah lolos kualifikasi dalam kompetisi eliminasi. Yang pertama ada Long Su dari Kekaisaran Boya, yang lolos kualifikasi dan menduduki peringkat 12 di wilayah 82, ucap si wanita, yang kita sebut saja Neng Sari." Mendengar ucapan Neng Sari, sontak, para penonton yang berasal dari Kekaisaran Boya pun seketika bersorak, untuk menyemangati Long Su. Sedikit penjelasan, di mana dalam arena tersebut, terdapat miliaran penonton, yang duduk terpisah berdasarkan bidang bintang tempat asal mereka. Seperti halnya kelompok Luo Feng, yang terdiri dari 1 juta penonton yang berasal dari bidang bintang Gunung Naga Hitam. Singkat cerita, sesi perkenalan dari para jenius itu pun terus berlanjut, hingga tiba di mana Neng Sari menyebutkan nama Nabini, yang berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam. Sontak para penonton dari Gunung Naga Hitam pun bersorak keras. Di sisi lain, Luo Feng tampak mengerutkan keningnya, saat melihat cerita tentang kehidupan masa lalu dari pejuang yang bernama Nabini, yang merupakan seorang pejuang yang berasal dari sebuah planet yang digunakan oleh keluarga istana untuk membudidayakan monster ganas,
untuk keperluan pelatihan para pejuangnya, dan dipantau secara diam-diam oleh pihak istana. Hingga suatu saat, pihak istana menemukan bahwa di planet tersebut ada seorang anak yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan segera mengirim orang untuk menjemput Nabini. Dan sejak saat itu, Nabini menjadi bagian dari keluarga istana. Bahkan karena kekuatannya, ia sampai diangkat sebagai salah satu tuan muda dalam keluarga kerajaan. Namun suatu ketika, entah disengaja atau tidak, keluarga kerajaan telah menyinggung satu kekuatan besar, yang datang menyerang dan membantai banyak keluarga kerajaan. Di saat yang sama, akibat ledakan pertempuran yang dilakukan oleh Nabini, ternyata telah menarik perhatian seorang tuan sektor yang kebetulan melintas di bidang bintang tersebut, yang mulai memantau dari kejauhan dan menemukan bahwa Nabini memiliki bakat yang luar biasa, lalu memutuskan untuk turun tangan dan menghentikan pertempuran tersebut. Yang dimana setelah membantai musuh yang datang menyerang, si tuan sektor itu pun mengangkat Nabini sebagai murid, dan dibawa ke tanah suci Gunung Naga Hitam. Melihat deskripsi mengisahkan kehidupan Nabini, Luo Feng pun mengerutkan keningnya, karena sama halnya dengan bumi, ternyata planet yang ditempati oleh Nabini, juga digunakan untuk membudidayakan monster. Di sela pemikiran itu, tiba-tiba, Neng Sari telah selesai memperkenalkan 100 peserta yang akan tampil dalam grup pertama pun berkata, "Perhatian semua, pertempuran arena akan segera dimulai, dan ayo kita sama-sama menghitung mundur," ucap Neng Sari, lalu mulai menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, dan itulah guys, ending dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, part 205. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 出